Selamat datang saudaraku, di channel Dunia Tak Terbatas, jiwa-jiwa yang terpilih untuk menjalani perjalanan spiritual ini. Kamu adalah bagian dari sekelompok kecil yang berani membuka hati, menyelami kedalaman jiwa, dan mencari arti sejati dari kehidupan. Jika kamu merasa tertarik untuk menjelajahi topik-topik yang tidak hanya menginspirasi, tapi juga membawa perubahan dalam hidupmu, maka kamu berada di tempat yang tepat. Tahun 2025 sudah di depan mata, dan ini adalah waktu yang sempurna untuk melakukan transformasi. Tahun baru bukan hanya tentang pergantian angka, tetapi juga tentang kesempatan baru untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi, menjadi versi terbaik dari diri kita, dan menyelaraskan diri dengan semesta. Namun untuk mencapainya, kita harus memulai dari dalam, dengan melepaskan beban masa lalu, menyelaraskan energi batin kita, dan menghidupkan keberlimpahan dalam setiap langkah kita. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena apa yang akan kita bahas dalam video ini adalah dasar yang akan membantu kamu memasuki tahun baru dengan penuh keyakinan dan keberanian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video-video yang akan membantu perjalanan spiritualmu. Ayo saksikan sampai akhir, karena di setiap kata yang akan kamu dengar, ada energi yang siap membawa kamu pada kehidupan yang lebih damai, lebih penuh cinta, dan lebih penuh keberlimpahan. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan mari kita mulai perjalanan luar biasa ini bersama-sama. Selamat menonton, dan semoga setiap langkahmu di tahun 2025 penuh dengan cahaya dan pencerahan. Tahun 2024 sudah hampir berakhir. Pernahkah kamu duduk sejenak dan bertanya, apa saja yang sudah aku lalui selama ini? Momen pergantian tahun adalah waktu yang tepat untuk merenung. Bukan sekadar memikirkan apa yang berhasil atau gagal, tetapi untuk memahami siapa kita selama ini dan apa yang masih kita genggam. Kita sering kali melangkah ke masa depan dengan membawa terlalu banyak beban dari masa lalu. Beban ini bisa berupa kenangan menyakitkan, kegagalan yang terus kita sesali, atau kebiasaan buruk yang enggan kita lepaskan. Bayangkan dirimu seperti seorang musafir yang tengah mendaki gunung. Apa jadinya jika kamu membawa tas yang terlalu berat? Langkahmu pasti terasa lambat, bahkan mungkin tak sampai tujuan. Nah, begitulah kehidupan. Beban masa lalu hanya akan menghambat kita untuk mencapai puncak kesadaran baru. Langkah pertama, menyadari beban yang masih kita genggam. Luangkan waktu untuk duduk diam. Ambil kertas dan pena, lalu tuliskan apa saja yang selama ini menjadi beban di hati dan pikiranmu. Mungkin itu luka batin, pengkhianatan, patah hati, atau kekecewaan. Ingat, memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diri dari belenggu yang menahan kita. Kegagalan, proyek yang tak selesai, impian yang belum terwujud, atau kesalahan besar. Sadari bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan guru yang mengajarkan kebijaksanaan. Kebiasaan buruk, pola pikir negatif, overthinking, atau kebiasaan menunda-nunda. Ini saatnya untuk mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang lebih positif. Mengapa harus melepaskan? Energi masa lalu yang kita genggam ibarat bayangan yang terus mengikuti kita. Semakin kita fokus pada apa yang seharusnya terjadi atau apa yang telah hilang, semakin kita kehilangan kesempatan untuk merangkul saat ini dan energi baru di masa depan. Dalam refleksi ini, kita diajak untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu berarti menerima apa yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita selalu membawa pelajaran. Melepaskan apa yang tak bisa kita ubah. Tidak semua hal harus kita genggam. Kadang, dengan melepaskan, kita justru memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Memaafkan diri sendiri dan orang lain, karena memaafkan adalah kunci kebebasan jiwa. Ritual sederhana untuk melepaskan beban. Lakukan ritual kecil sebagai simbol bahwa kamu siap untuk memulai lembaran baru. Bisa berupa 1. Menulis surat. Tulis semua hal yang ingin kamu lepaskan. Rasa sakit,
penyesalan, atau amarah. Setelah selesai, bakar surat itu dengan niat untuk membiarkan semuanya pergi. Bayangkan api itu membersihkan energimu. 2. Meditasi. Lepas beban. Duduklah tenang, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan setiap napas mengeluarkan beban dari tubuhmu. Rasakan ringan di setiap helaan nafas. 3. Bersyukur. Ucapkan terima kasih pada tahun 2024. Terima kasih atas segala pelajaran, suka, duka, dan prosesnya. Dengan bersyukur, kita menyadari bahwa setiap momen adalah hadiah dari Tuhan. Setiap akhir adalah awal yang baru. Jangan takut melepaskan beban lama, karena dalam kelegaan itu ada ruang kosong untuk cahaya yang baru. Biarkan tahun ini menjadi kenangan, bukan beban. Dengan hati yang ringan kita melangkah ke tahun 2025 dengan penuh harapan. Setelah kita melepaskan beban lama, kita membuka pintu untuk menyambut energi baru. Energi itu ibarat aliran sungai yang selalu bergerak maju. Tahun 2025 membawa vibrasi perubahan, pertumbuhan, dan kesadaran baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap untuk menyelaraskan diri dengan aliran ini? Mengenal vibrasi semesta. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki frekuensi energi, termasuk pikiran, emosi, dan tindakan kita. Ketika kita berpikir positif, penuh cinta, dan bersyukur, frekuensi energi kita meningkat. Sebaliknya, energi negatif seperti marah, cemas, atau iri hati justru menurunkan vibrasi kita. Tahun 2025 adalah kesempatan untuk hidup lebih selaras dengan energi semesta. Semakin kita selaras, semakin mudah kita merasakan aliran kehidupan yang penuh keajaiban. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Ketika pikiranmu tenang dan hatimu terbuka, tiba-tiba segala sesuatu terasa berjalan lebih lancar. Itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari keselarasan energi yang terjadi di dalam dirimu. Praktik untuk menyelaraskan energi. 1. Meditasi harian. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan. Fokuskan perhatian pada pernapasanmu. Rasakan setiap tarikan napas membawa energi kehidupan, dan setiap hembusan napas melepaskan segala energi yang tidak lagi berguna. 2. Bergerak dengan kesadaran. Lakukan aktivitas fisik seperti yoga, berjalan kaki, atau menari. Aktivitas ini membantu energi mengalir lebih lancar dalam tubuh. 3. Bersentuhan dengan alam. Alam adalah sumber energi yang paling murni. Berjalan di bawah pepohonan, memegang tanah, atau mendengarkan suara air dapat menyegarkan vibrasi batin kita. 4. Menyebarkan energi positif. Berbuat baik kepada sesama, memaafkan, dan memberi cinta tanpa syarat akan meningkatkan getaran energi kita. Mengapa harus selaras? Ketika kita menyelaraskan diri dengan semesta, kita menjadi seperti magnet yang menarik segala sesuatu yang baik, keberlimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Energi positif akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, membawa kita menuju pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna. Energi tidak pernah berbohong. Ketika kita selaras dengan semesta, hidup kita menjadi seperti aliran sungai yang tenang. Segala sesuatu mengalir pada waktunya tanpa paksaan. Jadikan tahun 2025 sebagai momen di mana kita memilih untuk hidup selaras, dalam ketenangan, kesadaran, dan rasa syukur. Dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk dan kebisingan dunia, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa pada satu hal yang paling penting, diri sejati kita. Tahun baru adalah kesempatan emas untuk mengenali kembali siapa kita sebenarnya. Tanpa filter, tanpa topeng, tanpa pengaruh dunia luar. Pernahkah kamu merasakan kebingungan seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Meskipun kamu memiliki segala hal yang tampak sempurna di luar, itu adalah suara jiwa yang terabaikan, yang berusaha memberitahumu bahwa kamu sedang jauh dari dirimu yang sebenarnya.
Diri sejati kita adalah cahaya murni yang tidak terpengaruh oleh dunia, yang memiliki tujuan, kedamaian, dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Namun dalam kebisingan hidup, kita sering lupa mendengarkan suara hati ini. Mengapa kita sering terlupa pada diri sejati? Dunia luar begitu bising, dengan berbagai harapan, tekanan, dan keinginan yang datang dari luar diri kita. Seiring waktu, kita mulai mempercayai bahwa kita adalah apa yang dunia katakan tentang kita. Pekerjaan kita, status sosial kita, atau bahkan penampilan kita. Padahal diri sejati kita jauh lebih dalam dari itu. Diri sejati kita adalah cahaya yang tidak terpengaruh oleh kondisi eksternal. Namun suara jiwa ini sering terabaikan karena kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar, berharap bisa menemukan kepuasan dalam hal-hal yang sementara. Padahal, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita kembali mendengarkan suara batin kita dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan sejati kita. Bagaimana cara mengenal diri sejati? 1. Journaling reflektif. Ambil beberapa menit setiap hari untuk menulis dalam jurnalmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini? Atau, apa yang membuat hatiku merasa damai dan utuh? Jangan terburu-buru mencari jawaban. Biarkan dirimu menulis tanpa batasan. Biarkan kata-kata mengalir dari dalam hatimu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai mendengar suara yang lebih dalam. Suara jiwa yang tidak terbatas oleh dunia luar. 2. Meditasi dalam keheningan. Carilah tempat yang tenang, jauh dari gangguan. Duduklah dengan nyaman dan tutup matamu. Fokuskan perhatian pada pernapasanmu. Biarkan setiap napas membawa ketenangan dan rasakan setiap hembusan napas melepaskan semua kebisingan dari pikiranmu. Dalam keheningan ini, biarkan dirimu merasakan apa yang sesungguhnya ada di dalam. Cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian yang selalu ada dalam dirimu. 3. Mendengarkan intuisi. Setiap kali kamu menghadapi pilihan atau keputusan, berhenti sejenak dan dengarkan suara batinmu. Apa yang dirasakan oleh hatimu? Apakah kamu merasa damai atau gelisah? Intuisi adalah bagian dari diri sejati kita yang tidak pernah berbohong. Dengan melatih mendengarkan suara hati, kita semakin dekat dengan jati diri kita yang sebenarnya. Mengapa mengenal diri sejati itu penting? Mengenal diri sejati kita adalah langkah pertama untuk menciptakan hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ketika kita tahu siapa kita sebenarnya, kita tidak lagi tergantung pada pengakuan orang lain atau materi untuk merasa puas. Diri sejati adalah kunci menuju kebahagiaan yang sejati, karena hanya dalam diri sejati kita menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Dengan mengenal diri sejati, kita juga akan lebih mudah memahami dunia sekitar kita. Kita tidak lagi melihat segala sesuatu dari perspektif terbatas, melainkan dari pandangan yang lebih luas dan penuh kasih. Dalam memahami diri kita yang sejati, kita juga dapat memahami orang lain dengan lebih dalam, tanpa penilaian, hanya dengan cinta dan pengertian. Diri sejati adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ketika kita mengenal diri sejati, dunia luar pun akan menjadi lebih jelas. Dalam mengenali dirimu, kamu akan menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang selama ini kamu cari-cari di luar sana. Tidak ada yang lebih berharga daripada mengenal diri sejati, karena itu adalah kunci menuju kehidupan yang penuh makna. Keberlimpahan seringkali dipahami dalam konteks materi, uang, harta, atau prestasi. Tetapi, keberlimpahan sejati jauh lebih dari itu. Keberlimpahan sejati adalah kelimpahan dalam segala hal yang tak terlihat, seperti cinta, kebijaksanaan, kedamaian, dan energi positif. Semua hal itu adalah hasil dari vibrasi batin yang selaras dengan semesta. Mengapa keberlimpahan sejati bukan hanya materi? Ketika kita berbicara tentang keberlimpahan, banyak orang cenderung menghubungkannya dengan hal-hal fisik, rumah besar, mobil mewah, atau kekayaan materi lainnya. Namun, keberlimpahan sejati berasal dari dalam diri kita. Jika hati kita penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan rasa syukur, maka segala hal positif akan mengalir dalam hidup kita. Baik itu materi,
hubungan, maupun kesempatan. Keberlimpahan yang sesungguhnya datang dari rasa cukup dan rasa syukur. Ketika kita merasa cukup, kita tidak lagi terobsesi dengan apa yang tidak kita miliki. Kita mulai menyadari bahwa kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Cinta, kesehatan, kebijaksanaan, dan kesempatan untuk tumbuh. Cara mencapai keberlimpahan sejati. 1. Latih rasa syukur. Setiap hari syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberlimpahan. Setiap pagi, tulislah 3 hal yang kamu syukuri. Bisa besar atau kecil, yang penting adalah merasakan rasa syukur dari dalam hati. Ketika kita bersyukur, kita menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. 2. Berbagi dengan orang lain keberlimpahan tidak akan pernah berkurang jika kita membagikannya kepada orang lain. Baik itu berbagi waktu, energi, atau kebaikan, semakin kita memberi, semakin banyak yang akan kita terima. 3. Tumbuhkan keyakinan dalam diri. Percayalah bahwa kamu pantas menerima segala keberlimpahan yang semesta tawarkan. Keberlimpahan datang ketika kita percaya bahwa kita cukup, kita layak, dan kita dibimbing menuju kebaikan. Keberlimpahan sejati datang ketika kita merasa cukup di dalam. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, kita membuka pintu bagi segala hal baik yang semesta sediakan. Keberlimpahan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita, jiwa yang penuh cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian. Dunia luar kita saat ini bergerak begitu cepat. Teknologi terus berkembang, berita datang silih berganti, dan ekspektasi terus meningkat. Ketika kita hidup dalam kecepatan itu, mudah sekali terjebak dalam pikiran yang terus berputar dan emosi yang datang bergantian. Kita sering merasa cemas, tertekan, atau bahkan bingung tentang arah yang harus diambil. Namun ada satu tempat yang selalu ada dalam diri kita. Sebuah ruang kecil yang damai di antara semua kebisingan itu. Itulah ruang ketenangan batin. Tahun baru ini saatnya kita menemukan ruang itu. Ruang di mana kita bisa merasa tenang meski dunia di luar tampak bergejolak. Mengapa ketenangan batin itu penting? Ketenangan batin adalah kompas kita. Ketika dunia luar begitu tak menentu, ketenangan batin memberi kita pijakan yang kokoh untuk menjalani hidup. Dengan ketenangan batin, kita bisa melihat masalah dengan lebih jelas dan kita tahu apa yang perlu dilakukan tanpa terbawa emosi atau reaksi otomatis. Ketenangan batin bukan berarti kita harus menghindari masalah atau berusaha melarikan diri dari kenyataan. Sebaliknya, ketenangan batin adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi segala situasi. Ini adalah keadaan pikiran di mana kita bisa melihat segala sesuatu tanpa penilaian, tanpa takut atau khawatir. Bagaimana menemukan ketenangan batin? 1. Praktik mindfulness sederhana. Salah satu cara terbaik untuk menemukan ketenangan batin adalah dengan praktik mindfulness. Caranya sangat sederhana, namun luar biasa efektif. Luangkan waktu setiap hari, setidaknya 10 menit, untuk duduk dalam diam. Tutup mata, fokuskan perhatian pada pernapasanmu. Setiap kali pikiran datang, jangan terjebak dalam cerita yang mereka buat. Biarkan saja pikiran itu berlalu, seperti awan yang lewat di langit. Ketenangan batin tidak datang dengan memaksa pikiran untuk berhenti, tetapi dengan membiarkannya datang dan pergi tanpa penilaian. 2. Dengarkan suara hati. Ketika kita terhubung dengan ketenangan batin, kita juga mulai mendengarkan suara hati yang lebih dalam. Suara hati adalah bahasa jiwa kita yang memberi kita petunjuk dan arahan. Dalam ketenangan, kita bisa merasakan apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang akan membawa kedamaian sejati dalam hidup kita. 3. Bersyukur untuk setiap detik. Ketika kita merasa terjebak dalam kecemasan atau kegelisahan, ingatlah untuk bersyukur. Rasa syukur membawa kita kembali ke saat ini. Ketika kita bersyukur, kita membawa pikiran kita kembali ke momen sekarang, di mana segala sesuatu ada dalam bentuknya yang paling sederhana dan nyata. Tidak ada kekhawatiran di sini, hanya ketenangan dalam kehadiran. Di antara hiruk-pikuk dunia,
ada ruang kecil di dalam dirimu yang menyimpan semua jawaban. Temukan itu dan kamu akan damai. Ketenangan batin bukanlah tempat yang jauh, tetapi ruang yang selalu ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengarkan, dan membiarkan diri kita terhubung dengan kedamaian yang ada di dalam. Salah satu hal terbesar yang kita pelajari dalam hidup adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Kita ingin mengontrol hasil, mengatur segala hal dengan cara kita sendiri, dan memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Namun, kenyataannya adalah bahwa hidup memiliki alurnya sendiri, dan seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Tahun baru adalah saat yang tepat untuk melepaskan kontrol dan mempercayai bahwa semesta memiliki rencana yang lebih besar untuk kita. Mengapa kita sering ingin mengontrol segalanya? Keinginan untuk mengontrol adalah bagian alami dari sifat manusia. Kita merasa lebih aman ketika kita tahu apa yang akan terjadi, dan kita merasa tenang ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun, kehidupan tidak selalu mengikuti rencana kita. Ada banyak faktor yang berada di luar kendali kita, dan kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Melepaskan kontrol bukan berarti kita pasif atau tidak peduli. Sebaliknya, itu berarti kita menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing kita, dan kita memilih untuk berserah pada aliran hidup, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya mengerti tujuannya. Ketika kita melepaskan kontrol, kita memberikan ruang bagi keajaiban, perubahan, dan pertumbuhan yang lebih besar. Bagaimana cara mempercayai proses dan melepaskan kontrol? 1. Praktik afirmasi positif. Setiap kali kamu merasa terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segalanya, gunakan afirmasi positif untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Afirmasi seperti, "Aku percaya pada aliran hidup," atau "Semesta selalu mendukungku," dapat membantu menenangkan pikiran dan memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana yang lebih besar. 2. Berserah pada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan hasil kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Ketika kita melepaskan kontrol, kita mengakui bahwa ada rencana yang lebih indah dan lebih sempurna daripada yang bisa kita bayangkan. Setiap pengalaman baik atau buruk adalah bagian dari proses yang lebih besar yang membantu kita tumbuh dan berkembang. 3. Percaya pada waktu dan aliran hidup-hidup memiliki waktu dan alurnya sendiri. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada mempercayai bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita terjadi pada waktu yang tepat. Ketika kita mempercayai bahwa kita berada di jalan yang benar, meskipun kita tidak selalu memahami tujuannya, kita akan merasa lebih tenang dan lebih terbuka terhadap keajaiban yang datang di sepanjang jalan. Tugas kita adalah berjalan, bukan mengendalikan segalanya. Semesta punya rencana indah yang belum kita ketahui. Ketika kita melepaskan kontrol dan mempercayai aliran hidup, kita membuka diri pada pengalaman yang lebih besar dan lebih kaya daripada yang bisa kita bayangkan. Hidup ini bukan tentang mengatur hasil, tetapi tentang menikmati perjalanan. Setiap kali kita merasa kehilangan arah atau terjebak dalam kebingungan hidup, ada satu tempat yang selalu bisa kita tuju. Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan, energi, dan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, kita seringkali teralihkan oleh rutinitas dan kebisingan dunia yang membawa kita jauh dari sumber asli kita. Namun, semakin kita menjaga hubungan dengan Tuhan, semakin kita merasakan kedamaian yang sejati dan semakin jelas jalan hidup yang harus kita tempuh. Mengapa hubungan dengan Tuhan itu penting? Tuhan adalah pusat dari segala energi yang ada di alam semesta ini. Energi yang mengalir melalui kita, baik itu kekuatan untuk mencintai, menyembuhkan, atau memberi, berasal darinya. Ketika kita merasa terputus atau terpisah dari Tuhan, kita akan merasakan kekosongan. Namun, begitu kita kembali mendekat kepadanya, kita merasa terisi, diberdayakan, dan diberi arah yang jelas dalam hidup.
Hubungan dengan Tuhan memberi kita perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Tuhan bukan hanya sumber energi, tetapi juga sumber kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta yang tak terbatas. Ketika kita mendekat kepadanya, kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Kita mulai mengenali potensi diri kita yang lebih besar, memahami tujuan hidup kita yang sejati, dan merasakan kedamaian yang datang dari dalam hati. Bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan? 1. Doa dan perenungan. Harian doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Ini bukan sekadar permohonan, tetapi juga bentuk penghormatan dan komunikasi yang mendalam. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, tidak hanya untuk meminta, tetapi juga untuk bersyukur atas hidup yang telah Tuhan beri. Ini adalah waktu untuk mengungkapkan perasaan kita dan juga mendengarkan dalam keheningan. 2. Meditasi untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Meditasi adalah cara lain untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam keheningan, kita membuka hati kita untuk menerima cintanya. Ketika kita meditasi, kita membiarkan pikiran-pikiran kita tenang dan menyelaraskan diri kita dengan energi yang ada di alam semesta. Saat kita berada dalam keadaan tenang, kita lebih mudah untuk merasakan kehadirannya dalam diri kita. 3. Refleksi batin, menghargai kehadiran Tuhan. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk merenung setiap hari. Ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal atau hanya duduk dalam keheningan, merasakan kehadiran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Refleksi batin adalah cara untuk menenangkan pikiran dan merasakan bahwa Tuhan selalu bersama kita, memberi kita petunjuk dan kedamaian. Ketika kita mendekat pada Tuhan, cahayanya akan menerangi jalan kita yang gelap. Tuhan adalah rumah bagi jiwa yang rindu kedamaian. Dalam setiap doa, dalam setiap momen keheningan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tuhan adalah energi yang tak terbatas, dan semakin kita mendekat padanya, semakin kita merasakan kedamaian yang mengalir dalam hidup kita. Keseimbangan adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna. Ketika kita tidak seimbang, baik fisik, mental, maupun spiritual, kita akan merasa lelah, bingung, atau bahkan terjebak dalam pola hidup yang tidak sehat. Untuk memasuki tahun 2025 dengan energi yang baru, penting untuk kita menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketiganya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketika kita merawat satu aspek dari kehidupan kita, seluruh tubuh dan jiwa kita juga merasakannya. Mengapa keseimbangan itu penting? Tubuh kita adalah tempat kita menjalani hidup, sementara pikiran kita adalah alat yang kita gunakan untuk mengolah informasi. Jiwa kita adalah inti dari siapa kita sebenarnya. Jika satu aspek dari diri kita tidak seimbang, maka akan ada ketidakharmonisan dalam hidup kita. Sebagai contoh, tubuh yang lelah atau sakit dapat mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran yang penuh kekhawatiran dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Namun ketika kita menjaga keseimbangan antara ketiganya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tubuh yang sehat memberi energi untuk beraktivitas, pikiran yang tenang memberi kita ketajaman dalam membuat keputusan, dan jiwa yang damai memberi kita kebahagiaan sejati. Bagaimana menyeimbangkan fisik, mental, dan spiritual? 1. Olahraga dan aktivitas fisik. Tubuh yang sehat dimulai dari aktivitas fisik. Jangan remehkan pentingnya olahraga ringan setiap hari. Bahkan berjalan kaki beberapa menit setiap hari bisa sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga memberi energi positif. Olahraga membantu tubuh melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih tenang. 2. Pola makan sehat. Pola makan juga sangat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan pikiran. Mengonsumsi makanan bergizi yang mendukung kesehatan fisik kita tidak hanya membantu tubuh tetap sehat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Makanan sehat membantu kita merasa lebih energik, lebih fokus, dan lebih positif. 3. Meditasi dan penyembuhan jiwa. Tidak hanya fisik yang perlu kita rawat, tetapi juga jiwa kita. Luangkan waktu untuk meditasi atau melakukan aktivitas yang memberi kedamaian batin, seperti membaca buku spiritual,
berdoa, atau berkontemplasi. Hal ini akan membantu kita tetap terhubung dengan diri sejati kita, memperkuat jiwa kita, dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan hidup. Hidup seimbang adalah seni yang perlu dilatih. Tubuh sehat, pikiran tenang, dan jiwa bahagia akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik. Ketika kita menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual, kita akan merasakan hidup yang penuh makna, kedamaian, dan energi yang tak terbatas. Hati yang terbuka adalah pintu menuju dunia yang lebih indah. Ketika kita membuka hati kita dengan tulus, kita tidak hanya membuka diri untuk menerima kebaikan, tetapi juga untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Energi yang kita kirimkan ke dunia, baik itu dalam bentuk cinta, kebaikan, atau kepedulian, akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Di tahun 2025, saat kita memasuki babak baru dalam hidup, mari kita fokus pada membuka hati kita lebih luas lagi. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat tulus untuk membantu orang lain adalah investasi energi positif yang akan memperkaya jiwa kita dan dunia di sekitar kita. Mengapa membuka hati itu penting? Kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran dan kesibukan hidup, sehingga hati kita menjadi terkunci. Ketika hati tertutup, kita cenderung merasa kesepian, penuh rasa takut, atau bahkan cemas tentang masa depan. Namun ketika kita membuka hati, kita membuka diri untuk mengalami kebahagiaan yang sejati. Kita belajar untuk mengasihi diri sendiri dan orang lain dengan tulus. Ketika hati terbuka, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan semesta mulai mengirimkan kebaikan kepada kita dalam berbagai bentuk. Sebagai manusia, kita diciptakan untuk saling memberi dan menerima cinta. Ketika kita memberi, kita membuka saluran energi yang menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih besar. Memberi bukan hanya tentang materi, tetapi tentang energi positif, perhatian, atau bahkan doa untuk kesejahteraan orang lain. Semua itu adalah cara kita membuka hati dan menarik lebih banyak kebaikan dan keberlimpahan ke dalam hidup kita. Bagaimana membuka hati dan menjadi magnet kebaikan? 1. Berlatih memberi dengan tulus memberi bukan hanya soal materi, tetapi juga perhatian dan waktu. Cobalah untuk memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan. Berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, bahkan dengan hal-hal kecil seperti senyuman, kata-kata penyemangat, atau doa untuk mereka. Tindakan kecil ini akan membuka hati kita dan memperkuat hubungan kita dengan dunia. 2. Praktik syukur. Setiap hari bersyukur adalah cara terbaik untuk membuka hati kita. Ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, kita mengalirkan energi positif ke dalam hidup kita. Setiap hari, luangkan waktu untuk mengingatkan diri tentang hal-hal yang patut disyukuri. Semakin kita bersyukur, semakin kita menarik lebih banyak kebaikan dan keberlimpahan. 3. Berbagi energi positif. Energi positif yang kita sebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Cobalah untuk menyebarkan kebaikan dalam setiap interaksi, baik dengan keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Berikan senyuman, kata-kata motivasi, atau tawarkan bantuan kepada orang lain. Ketika kita menanamkan energi positif, kita menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita membuka hati untuk memberi, semesta akan membuka pintu-pintu keajaiban yang tak pernah kita bayangkan. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah benih yang kita tanam untuk menciptakan dunia yang penuh dengan cinta dan keberlimpahan. Semakin kita membuka hati, semakin banyak kebaikan yang mengalir ke dalam hidup kita. Dan ingat, ketika kita memberi dengan tulus, kita juga memberi kepada diri kita sendiri. Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan potensi untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Namun, perubahan tidak datang hanya dengan niat saja, melainkan dengan tindakan nyata yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Tahun baru ini adalah kesempatan untuk mewujudkan impian kita, untuk mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik
dan lebih penuh makna. Perubahan dimulai dari langkah kecil yang penuh kesadaran. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan niat yang jelas dan kesadaran penuh akan membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Mengapa bertindak dengan kesadaran itu penting? Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan lama dan pola pikir otomatis yang membuat kita merasa stuck dalam rutinitas. Namun perubahan sejati hanya bisa tercapai jika kita mulai bertindak dengan kesadaran penuh. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang jelas, kita membuka pintu bagi kemungkinan yang tak terbatas. Bertindak dengan kesadaran membawa kita pada kebijaksanaan dan mengarahkan kita pada keputusan yang lebih baik. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi hidup kita dan memutuskan langkah-langkah kecil yang akan membawa kita menuju tujuan besar. Dengan bertindak secara sadar, kita tidak hanya bergerak menuju impian kita, tetapi juga menuju kehidupan yang lebih seimbang, penuh kedamaian, dan penuh keberlimpahan. Bagaimana bertindak dengan sadar? 1. Membuat rencana yang jelas tahun baru adalah waktu yang tepat untuk merencanakan perubahan yang ingin kita capai. Mulailah dengan menulis daftar tujuan kecil yang ingin Anda capai. Pastikan setiap langkah yang Anda ambil dilakukan dengan penuh kesadaran dan hindari terlalu terburu-buru untuk mencapai hasil besar. Proses yang berjalan dengan penuh kesadaran akan memberi Anda kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. 2. Bertindak dengan niat yang jelas. Setiap tindakan yang kita ambil harus didorong oleh niat yang jelas. Ketika kita melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita, apakah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Apakah saya melakukannya dengan penuh kesadaran? Ketika kita bertindak dengan niat yang jelas, kita membuka jalan bagi keberhasilan yang lebih besar. 3. Menghargai setiap langkah kecil. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Jangan pernah meremehkan setiap langkah kecil yang Anda ambil. Setiap usaha yang dilakukan dengan kesadaran, tidak peduli seberapa kecil, adalah batu loncatan menuju perubahan yang lebih besar. Hargai setiap langkah yang Anda ambil dan nikmati prosesnya. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Tahun ini, jadikan setiap langkahmu berarti. Ketika kita bertindak dengan niat yang jelas dan penuh kesadaran, kita menciptakan jalan bagi kehidupan yang lebih baik. Jangan menunggu kesempatan besar, karena setiap langkah kecil adalah peluang besar yang membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan. Tahun 2025 adalah peluang baru yang terbentang di depan kita. Sebuah kesempatan untuk tumbuh, berubah, dan berkembang menuju versi terbaik dari diri kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap niat yang kita tanamkan memiliki kekuatan untuk membawa kita lebih dekat pada kedamaian, keberlimpahan, dan kebahagiaan yang sejati. Ingatlah, perjalanan menuju diri sejati dan kehidupan yang penuh makna bukanlah tentang mencapai suatu tujuan yang jauh, melainkan tentang bagaimana kita menjalani setiap hari dengan kesadaran penuh, cinta, dan niat yang tulus. Setiap hari adalah kesempatan untuk melepaskan beban masa lalu, membuka hati kita, dan bertindak dengan kesadaran untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Saat kita bersatu dengan energi semesta, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa, kita mulai merasakan keajaiban dalam hidup kita. Keajaiban yang mungkin telah kita abaikan sebelumnya. Namun semua itu hanya bisa terwujud jika kita percaya pada proses dan memberi ruang bagi perubahan untuk terjadi. Semoga setiap langkahmu di tahun 2025 membawa lebih banyak cahaya, lebih banyak kedamaian, dan lebih banyak keberlimpahan. Ingatlah, semesta mendukung mereka yang berani melangkah dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Teruslah berjalan dengan penuh kesadaran, cintai dirimu, dan percayalah bahwa semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Karena ketika kita berani untuk menjadi diri sejati kita, kita menjadi magnet bagi segala hal baik yang semesta siapkan. Selamat datang tahun 2025,
tahun baru yang penuh dengan potensi dan keajaiban. Langkahkan kaki Anda dengan penuh harapan dan biarkan setiap detik di tahun ini menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih damai, penuh cinta, dan penuh cahaya. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga tahun baru membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua.